menginjak acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi taklim oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ahya Amsori. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh wa hiya al-qalb. Wa fi hadisin akhar, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabi karim wa nahnu ala zalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Edi, Masya Allah, ex daripada RT 014. Harus kita sebutkan ini, orang tua kita juga yang lain. Kemudian ada seperangkat RT juga nih, ada Bapak Rusdi, Masya Allah. Serta jamaah sekalian, semua mohon maaf tidak disebutkan satu-satu. Mudah-mudahan kita semua pertama ditetapkan iman Islam kita, kemudian disisa daripada kehidupan kita Allah istiqomahkan dalam ketaatan, dan yang paling terpenting wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi mendapat kabar dari Ustaz Syarifuddin Al-Jabari, beliau sedang di Sukabumi, belum bisa hadir menemani kita mengisi tausiah pada malam hari ini, memberikan materi. Saya izin juga menyampaikan beberapa materi yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Namun nanti akan di penghujung daripada pengajian ini, kami ingin mengajak meminta daripada sarannya, karena nanti akan ada pergantian tahun. Mumpung ada perwakilan DKM Bapak Sumadi, kemudian ada dari RT-nya Pak Rusdi, dan kita sebagian dari jamaah, saya pikir ini sudah kuota lah untuk bermusyawarah. Ya, nanti kita sampaikan di grup apakah nanti setelah Isya akan ada kegiatan yang sifatnya ruhaniyat supaya balancing penyeimbang gitu. Kalau biasanya hingar-bingar, ya kita seimbangkan dengan perkara-perkara yang sifatnya ruhaniyat, yang sifatnya akhirat, supaya buminya nggak goyang gitu. Kalau goyang repot nih. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah iman, kemudian kafir, terus kemudian apalagi fasik, munafik, itu kan lakop-lakop yang diberikan di dalam Quran yang tempatnya adalah hati. Tempatnya adalah hati. Jadi hati itu ya, ada yang dibilang beriman maka dibilang mukmin. Ada yang dibilang fasik ya karena berbuat jahat gitu, atau sesuatu yang memang dilarang pada Allah maka dikatakan fasik. Artinya rusak kalbunya. Terus kemudian apa lagi? Ada yang dibilang takwa, itu juga bicara masalah hati. Apalagi iman, takwa, fasik, kafir, munafik, semua bicara masalah hati. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan 1400 tahun yang lalu disabdakan oleh Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad
kulluh wa idza fasadal jasad kulluh ala wahya qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Nabi SAW juga sering berdoa, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agamamu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, azib memang masalah hati ini nggak nampak gitu, tapi yang nampak adalah perilakunya. Orang beriman, maka definisi iman, al-imanu huwa at-tasdiqu fil qalb, membenarkan di dalam hati. Kerjaan hati itu at-tasdiq, membenarkan di dalam hati. Iman itu membenarkan di dalam hati. Wal iqrar bil lisan, diucapkan secara lisan. Wal amalu bil arkan, dan dikerjakan secara arkan. Ini anggota tubuh atau ya kalau kita bicara sholat, zakat, puasa itu pakai ada amalan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu peranan hati di dalam Islam, penting sekali. Ternyata sedikit saya membicarakan terkait tentang kaitannya dengan scientific ya. Scientific, di mana scientificnya? Scientific terkait tentang kekuatan kalbu atau hati. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hati ini telah diteliti oleh orang-orang Barat, itu mempunyai vibrasi getaran. Kalau hatinya senang, ada vibrasinya, getarannya. Kalau hatinya misalnya marah, ada getarannya juga, ada vibrasinya. Ya, maka bukan saja akal kita kan berpikir itu pun punya frekuensi, tetapi hati kita juga punya vibrasi. Dan ternyata vibrasi ini, getaran ini, si hati ini akan mempengaruhi daripada realitas kehidupan kita. Bahasa gampangnya, mempengaruhi nasib kita. Ini kita bicara syariat nih ya. Kalau bicara hakikatnya, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Jadi secara saintifik apa? Secara saintifik hati itu bisa mempengaruhi daripada realitas kehidupan kita. Padahal posisinya di dalam. Tapi kata Nabi itu bisa merusak seluruhnya. Kalau baik ya, kalau baik hatinya dia bisa rusak jasadnya, seluruh jasadnya, bahkan nasibnya. Kalau jasadnya sudah rusak bisa mempengaruhi nasibnya. Orang yang rusak misalnya hatinya, pendengki dan seterusnya akan mudah terjangkit penyakit misalnya ya. Dan penyakit itu bisa mempengaruhi dirinya untuk tidak bisa mencari nafkah misalnya. Akhirnya finansialnya keganggu. Secara logisnya begitu, tatanan logisnya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang misalnya mudah sakit hati, membenci dan seterusnya, vibrasinya jelek, getarannya buruk, dia akan mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, darahnya, dan akhirnya sel-sel darahnya bisa berpotensi menjadikan kanker di dalam dirinya, dan itu akan membentuk daripada penyakit, sehingga penyakitnya ini membawa dirinya tidak bisa mencari uang, bermuamalah dengan baik, bermuasyarah dengan baik. Artinya hati pada ujungnya bisa mempengaruhi daripada nasib seseorang. Begitu ujungnya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini kekuatannya, the heart is more powerful than brain, katanya gitu. Hati lebih punya powerful daripada pikiran. Hadis kita jelaskan. The heart is about 100,000. Hati itu punya kekuatan 100.000 elektrikal. Saya pakai bahasa Indonesianya aja ya. Lebih kuat daripada elektrikal yang dibentuk oleh pikiran yang hanya 5.000 saja. Jadi elektrikal hati itu bisa sampai 100.000. Tapi kalau pikiran cuma berapa? 5.000. Kenapa sih pikiran dan hati ini agak berbeda? Iya, agak berbeda. Bapak-bapak sering kalau marah misalnya melihat ibu-ibu atau siapapun atau diri kita pernah istighfar gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Sering ya? Mulutnya sih bagus syariat, ya. Ziratnya bagus, tapi kolbunya gimana posisinya? Gemuruh.
Maka yang ditangkap adalah gemuruhnya itu, karena kekuatannya 100.000, kemarahannya. Gitu. Maka hati yang marah inilah yang ketangkap. Dan alam semesta itu merespon, menangkap vibrasi itu dan akan dipantulkan balik kemana? Ke orang yang mempunyai kolbu tersebut. Mirip kayak kita berada di mana? Berada di satu gunung besar gitu, kalau jalan gitu, terus kemudian kita teriak, halo, 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 gitu. Ada gempa gaung. Kalau di dalam goa begitu juga, baik, 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 jelek, jelek, jelek. Bahkan pantulannya nggak sekali, berulang-ulang. Ini mengindikasikan ayat-ayat Allah memberitahukan kepada kita apa yang kita gaungkan di hati itu bisa berpotensi melahirkan daripada realitas kehidupan, dan itu berulang-ulang. Bahasanya nasibnya akan berulang-ulang. Maka tidak sedikit kalau ada orang keberuntungan yang berulang, cek deh hatinya. Biasanya dia suka happy terus. Oh, dia beruntung, sering beruntung ya dia, karena sering happy, sering seneng. Bahasa agamanya sering bersyukur menerima ketetapan Allah. Gitu. Maka ini sejalan dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ada hati yang bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Endingnya begitu. Kalau misalnya tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Makna azab pedih ini adalah kita atau seseorang yang tidak bersyukur mendapatkan nasib buruk secara berulang-ulang. Siamu gitu. Siamu, dikoreksi perasaannya, ternyata mungkin jarang bersyukur, mungkin tidak menerima ketetapan Allah, mungkin ngedumel terus. Maka frekuensi atau vibrasi getaran yang ada di hatinya tertangkap oleh alam semesta, dan itu akhirnya atas kehendak Allah dikembalikan dalam bentuk sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bersyukur dan dia happy menerima ketentuan Allah, ya. Kalau dulu tuh ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu kalau dimaknai dengan hati yang betul, aku ridha ya Allah engkau Tuhanku. Wa bi muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Dan Islam itu agamaku. Dan Muslim itu adalah saudaraku. Kalau dimaknai ini semua saudara gitu, ngapain marah-marah gitu, ngapain ini, itu kalau dimaknai lebih mendalam. Maka orang yang membaca raditu billahi rabba wa bil islam dina itu sedang mengantarkan vibrasi baik, dan akhirnya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Gitu maknanya, ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Al-Qur'an dan hadis itu sangat amat bukan sejalan, bahkan sebelum saintifik itu ada, hadis, bahkan Quran dan hadis itu sudah duluan menjelaskan. Hanya saintifik atau sains di belakangan inilah hanya memperkuat daripada hadis-hadis tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau koreksi diri nih, kok saya sering sial misalnya, kok nggak sering beruntung, maka koreksi vibrasi getaran kita, vibrasi hati kita, getaran hati kita, apakah sering bersyukur atau sering ngeluh? Bangun tidur bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusur, dengan segala penuh penghikmatannya, dikembalikan bahwasanya ya Allah, saya ini milik Engkau ya Allah. Aku tidur ini karena Engkau ya Allah, diwafatkan karena Engkau dan dibangunkan karena Engkau ya Allah. Kalau ada keyakinan itu, maka pagi-pagi itu adalah keberuntungan yang besar bagi bapak-bapak sekalian, bagi kita semua. Tapi kalau pagi-pagi ada orang, aduh hujan, banjir lagi nih, Masya Allah, itu harus diperbaiki tuh Pak, karena vibrasinya buruk. Bahkan dalam ketentuan ilmu hakikat yang lebih tinggi, datangnya hujan itu atas izin Allah. Kalau kita ngedumel atas izin Allah, maknanya kita ngedumel sama yang memberi hujan gitu. Nauzubillah, maknanya seperti itu maknanya, ya. Maka kalau misalnya itu, wah saya terlanjur begitu, gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Ya. Maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah.
istighfar, astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah, kemudian la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita katakan la haula wala quwata? Terhadap diri kita saja kita tidak bisa mengatur perasaan kita gitu. Nggak bisa mengontrol itu gitu. Maka pertama ucapkan istighfar sebagai mohon ampun, kemudian sampaikan tidak ada daya dan upaya terhadap diri saya, hati saya saja, saya tidak bisa mengarahkan pada kebaikan. Selalu suuzon gitu terhadap ketentuan Allah, selalu sangka buruk kepada ketentuan Allah. Maka kalau ini terjadi bapak-bapak, banyak-banyak istighfar, kemudian ucapkan itu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang hati. Jadi banyak orang-orang yang concern pada perasaannya sehingga dia menemukan keajaiban-keajaiban di dalam dirinya, keberuntungan-keberuntungan di dalam hidupnya karena fokus pada perasaannya. Fokus pada perasaan apa? Menjaga perasaan dia kepada Allah vertikal dan horizontalnya terhadap ketentuan Allah dan seluruh makhluk-makhluknya Allah. Maka kalau ada waliullah, kekasih-kekasih Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah memandang buruk daripada siapa? Daripada ciptaan Allah. Jadi syarat menjadi waliullah, kekasih Allah itu melihat orang selalu baik aja. Kalau kita, kalau belum bisa ya sudah, memang makomnya masih di situ. Minta sama Allah untuk dimudahkan untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan kepada umat-umatnya atau kepada manusia yang diciptakan oleh Allah, dan apa? Terus meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ini cerita tentang hadis Nabi tentang tabassamu ala akhika shadaqah. Tabassamu ala akhika shadaqah. Saya pernah ke satu rumah sakit di Jakarta Timur, itu rumah sakit jiwa. Ketemu Dokter Muaz. Dia salah satu senior di sana, kemudian dia menceritakan terkait tentang kenapa senyummu terhadap saudaramu sedekah. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi bersabda seperti itu. Tapi beliau katakan, beliau menjelaskan secara kedokteran ya, dari sudut pandang kedokteran, tabassamu ala akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ternyata orang tersenyum, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk rasa syukur di dalam dirinya sehingga menjadi feedback di dalam dirinya. Apa itu? Di dalam dirinya melahirkan endorfin, zat-zat kekebalan tubuh jauh lebih sehat, lebih kuat. Bahkan ada zat dopamin yang bisa memberikan kekuatan kepada pemikiran atau akal. Itu Dokter Muaz katakan. Lalu maksudnya sedekah terhadap saudara apa? Ketika kita tersenyum terhadap saudara kita, maka nggak mungkin saudara kita itu nggak tersenyum, pasti dia tersenyum juga. Nah, ketika saudara kita tersenyum, maka saudara kita itu di dalam tubuhnya melahirkan atau memproduksi zat endorfin dan dopamin, sehingga badannya sehat. Maka orang yang menebarkan senyum, ditambah lagi salam, saling berdoa, assalamualaikum sembari senyum gitu, dijawab waalaikumsalam dengan senyum juga, maka dia di samping mendoakan keberkahan dan keselamatan yang dipanjatkan kepada Allah, tubuhnya melahirkan zat endorfin dan dopamin, sehingga orang-orang yang seperti ini akan diberi kekuatan kesehatan di dalam tubuhnya. Gitu bapak-bapak sekalian. Nah, ini 1400 tahun Nabi dulu ngomongin itu, tapi Dokter Muaz menyampaikan seperti itu. Nah, ini jangan ada pertanyaan yang berarti orang gila yang sering senyum sehat dong Pak ya. Iya, secara tubuhnya mungkin sehat, tetapi secara jiwanya enggak gitu. Tubuhnya sehat insya Allah, tubuhnya sehat karena mengeluarkan zat endorfin dan dopamin, tapi secara kejiwaan tidak. Maka senyumnya ini ya senormalnya saja, sebaiknya saja kalau ketemu normal senyum. Kembali kepada masalah kalbu bapak-bapak, sederhananya seseorang yang memperhatikan kalbunya, hatinya, gitu ya, mengevaluasi perasaannya dalam satu hari ini lebih banyak marahnya, lebih banyak ngedumelnya, lebih banyak nggak terimanya. Nggak terima itu macam-macam ya.
nggak nerima istri begini, nggak nerima anak begitu, nggak nerima keadaan begini, nggak nerima tetangga begitu, nggak nerima misalnya masalah pekerjaan, kok dikasih pekerjaan lebih banyak, nggak nerima banyak, nggak nerima ngedumelnya gitu. Banyak mengakses perasaan vibrasi yang jelek, maka bisa jadi itu harus kita banyak rubah, karena itu bisa mengundang keburukan datang lagi. Kenapa? Seolah-olah kita ini tidak menerima ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Kalau tidak bersyukur maka azabku sangat pedih, atau keburukan-keburukan itu datang lagi. Maka tanyakan deh sama orang, kalau ada masalah, kok saya begini, kok saya begitu. Karena apa? Vibrasi getaran hatinya banyak ngeluh terus. Wah begini nih, sekarang zaman udah sulit, zaman sudah begitu. Artinya apa? Ana inda zonni abdi, aku seperti prasangkaan hambaku. Dia mengatakan seperti itu, maka yang dihadirkan oleh Allah yaitu tadi, ana inda zonni abdi, aku seperti prasangkaan hambaku. Kalau prasangkanya, waduh, nyari duit susah, maka ya udah susah kejadiannya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kekuatan hati dimunculkan, nyari duit susah, maka semua sel-sel tubuh merespon. Akhirnya apa? Lemes. Nyari duit susah, lemes Pak, betul. Jadi nggak semangat. Nah ketika nggak semangat gitu, ada orang nih ke pasar misalnya lagi dagang, nyari duit susah, ngelihat orang mendingan nyari pedagang yang atraktif daripada orang yang ngeluh gitu. Dia mau beli sama dia kayaknya lesu, males gitu, kayaknya kesini lebih ini, mungkin begitu kan. Ya. Nah tadi kita ngomongin kolbu atau hati. Nah, bagaimana memposisikan hati kita? Ya namanya hati itu kadang-kadang kanan, kiri, atas, bawah. Untuk memposisikan, kalau kita berprasangka baik ke orang, maka kita akan selalu sehat bahasanya. Dan kadang-kadang yang namanya manusiawi, kita berprasangka buruk, baik, itu dan untuk memposisikan hati kita untuk begitu baik terus bagaimana? Kadang-kadang kan ya lingkungan, suasana, itulah yang kadang-kadang mempengaruhi dari hati kita. Iya. Pertanyaan bagus juga nih, baru sendiri. Untung ditanyain, kalau nggak ditanyain agak repot juga. Nanti kalau hati baik artinya, wah kalau minjem duit nggak dibalikin karena sangka baik, besok dia minjem kasih lagi. Jadi nanti baik sama bodoh nggak ada bedanya. Ya ini juga harus diperhatikan ya. Ternyata baik di sini dalam artian begini, nggak bergemuruh di sini. Misalnya ada teman nih, dia udah ketahuan minjem duit sama kita gitu, terus janjinya seminggu mau dibalikin, ternyata seminggu nggak dibalikin, gitu. Kan nggak mungkin kita tuh pas besoknya lagi mau minjem duit lagi, kita mau husnujon dia bakal ngasih gitu. Sangka baik, kayaknya nggak mungkin gitu. Pasti ada perasaan, wah itu aja yang 1 juta belum dibalikin minggu kemarin, masa minggu depan mau ngutang lagi gitu, ini aja belum dibalikin dan janjinya seminggu. Pas itu logika nalar yang memang natural ya, seperti itu kan Pak ya, naturalnya seperti itu. Lu bagaimana gitu? Nah ini sangka baik yang dimaksud ya, perasaan kita baik tapi tidak bodoh ya. Kalau bodoh tuh lain hal gitu. Misalnya mau dicuri uang kita, terus kita baik aja, sangka baik, dia nggak nyuri tuh, atau salah juga nggak gitu. Dimana pada wilayah ikhtiar kita normal seperti biasa, tetapi di dalam diri kita, jiwa kita atau kolbu kita nggak bergemuruh. Nah kalau bergemuruh, bagaimana nih? Bergemuruh tuh dalam artian nggak nyaman ya, frekuensi atau getarannya tuh, vibrasinya tuh nggak enak lah gitu, sangka buruk mulu gitu. Ini orang ke masjid mau ngapain nih? Cuma tidur doang nih, mau ini doang nih. Kan sering begitu nih kita nih, gitu ya. Mau ngapain? Mau nyapu apa mau apa nih? Kayak gitu. Sangka buruk. Misalnya seperti itu gitu, Pak. Nah ini kan yang rusak adalah perasaan kita karena apa namanya? Perasaan negatif kita, sangka buruk kita. Tapi itu pun sebenarnya bagus, karena apa?
jaga-jaga gitu, sehingga kita bisa memperhatikan juga masjid kita atau musola kita supaya aman di sana gitu. Bagaimana menarik ini semua? Menarik ini semua adalah menetralkan supaya perasaan kita di wilayah ikhtiar tetap menjaga, tetapi di perasaan kita tidak ada gemuruh. Gimana bahasanya saya tuh? Tidak ada perasaan negatif. Kalau ada gimana, Pak? Secara spiritualitas banyak hal yang dilakukan. Bisa Bapak ucapkan la haula wala quwata illa billah, atau Bapak mengembalikan kondisi supaya adem gitu ya, bersalawat ke atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, dan diulang-ulang, ada repetition, pengulangan sampai ketemu ketenangan, tenang jiwanya, tetapi secara zohiriyah tetap waspada, paham ya? Waspada tuh zohiriyahnya, tapi batinnya tenang gitu, batinnya tidak gemuruh, tidak marah. Nah itu yang saya maksud. Ada yang pelafalannya baik, tetapi batinnya gemuruh. Ya contohnya itu tadi, astagfirullahalazim gitu. Itu kan batinnya itu gemuruh, ucapannya baik. Tetapi ada yang secara zohiriyah dia waspada, secara zohir itu nampak mata gitu ya, tetap siaga, tetapi secara batin dia menerima secara tidak bergemuruh. Ini memang perlu latihan menelisik, Pak, menelisik gitu. Ada orang yang pernah ya, pasti saya pikir pernah lah setiap orang gitu ya, kalau misalnya menerima kabar buruk gitu, ada yang panik, ada yang dia nggak panik batinnya gitu, tapi tetap gitu, misalnya dapat kabar orang tua kamu meninggal gitu, secara batin dia menerima, tenang gitu, tetapi secara zohiriyah dia carikan konsultasi sama RT, sama RW ini gimana mau dikuburnya gimana gitu, maksudnya bukan tenang tapi diem aja kayak gitu. Atau ada orang sebaliknya marah-marah gitu, ini gimana nih, panik nih, ibu meninggal, bapak meninggal gitu. Itu maksudnya. Jadi ada dua yang bisa dibedakan. Zohiriyahnya dia tetap ikhtiar dalam keadaan baik, batiniyahnya tenang gitu. Oh ini sudah ketentuan Allah, sudah datang waktunya. Misalnya orang tua meninggal gitu, sudah datang waktunya. Dan secara zohirnya dia, kamu cari ini, misalnya ke anak ya, cari ketemu sama ini, tolong bilang ibu meninggal, bilang ini, gitu maksudnya. Jadi secara zohiriyah dia itu bukan pasif, tapi aktif. Tetaplah secara batin dia tenang. Gitu, sehingga tenangnya dia, aktifnya dia dalam membawa jiwa yang tenang. Nah ini maksudnya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa paham lah ya apa yang saya maksud. Jadi kalau ada orang yang misalnya nauzubillah lah, misalnya di lingkungan kita ada yang berantem gitu, harusnya sebagai perangkat RT misalnya gitu, jiwanya harus tenang gitu. Tetapi kalau misalnya ikhtiarnya ya harus, ini kenapa nih gitu, maksudnya jangan berantem nih, ini kenapa ada masalah, duduk dulu nih, musyawarahin gitu kira-kira ya. Bukan jiwanya tenang terus diem aja gitu, enggak gitu. Ikhtiarnya nggak ada gitu. Baik Bapak-bapak, ada yang memang amalan ini untuk diri kita, bukan melihat keluar. Ini cara bermainnya begini, cara bermainnya. Kalau kita melihat jadidu imanakum gitu, perbaharilah iman kalian. Qala wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Itu sahabat disuruh begitu tuh. Terus selevel sahabat, bagaimana cara memperbarui iman kami? Taksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah la ilaha illallah, atau perbanyaklah ucapan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Jadid iman kita. Ini maknanya cara bermainnya ini untuk kita. Ini untuk kita. Kalau ada orang ya, berarti kita memberikan daripada, jadi kalau bahasa saya begini, tertib buat kita ya, memuliakan untuk orang lain. Nah itu selamat tuh begitu. Tertib buat kita. Nah kita nih kalau bisa diperbarui iman kita terus. Tetapi kalau untuk orang lain, kalau belum makan kasih makan gitu. Kalau belum belum. Kalau dia misalnya nggak seneng dikasih pisang, ya jangan dikasih pisang. Kayak gitu. Jadi cara, sekali lagi mungkin bapak-bapak ini penting bagi kita. Ini termasuk diri saya, nasihat buat diri saya. Kalau melihat orang lain itu
sesuai kemampuan dia, cara beragamanya. Karena bisa jadi pemahaman agamanya berbeda. Siapa yang bisa menjamin diri kita masuk surga? Ya, kan. Jangan-jangan dengan tahlil dan pemahaman dia segitu Allah ridho dan dia bisa dimasukkan surga. Khawatir begini, ada sifat-sifat iblis di dalam seseorang yang mereka iblis itu tahu nggak Pak? Sebabnya karena dia dikatakan ana khairul minhu. Aku lebih baik darinya, aku lebih paham daripadanya, aku lebih oke darinya. Dia nggak ngerti apa-apa. Khawatir itu, gitu. Sifat iblis muncul dalam diri kita. Sedangkan sifat itu adalah sifat kesombongan, dan sombong itu adalah jubahnya Allah. Jubahnya Allah mau dipakai sama iblisnya, maka Allah nggak ridho tuh, dicampakkan. Maka kita kalau punya ilmu, mudah-mudahan pemahaman kita untuk diri kita, dan kemudian mudah-mudahan orang yang di hadapan kita diberi paham juga oleh Allah dan sama-sama masuk surga. Amin. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhananya begitu ya. Polmu kita diperhatikan lagi. Apakah kita keberagamaan kita ini membuat kita tidak bisa tersenyum, gitu ya? Misalnya, wah itu salah. Jadi keberagaman menunjuk orang salah semua gitu. Dengan keilmuan kita punya. Jadi kok beragama jadi nggak lentur gitu, nggak asik gitu, nggak bisa bermuamalah dengan baik gitu, nggak bisa bermuasyarah dengan baik. Jangan-jangan keilmuan kita malah nggak berkah loh gitu. Khawatir gitu kalau itu. Justru keilmuan kita harusnya keberagamaan yang membawa kesejukan rahmatan lil alamin. Jadi ini buat untuk diri kita mengevaluasi bahwasanya pemahaman kita ini keberagamaannya jangan sampai keberagamaan yang akhirnya terhenti pada menghakimi amalan-amalan seseorang. Itu jangan sampai terhenti di situ. Wah, itu salah. Apaan tuh begitu? Apaan? Saya pikir nggak elok, karena keilmuan kita aja belum tentu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Allah nggak ridho, itu aja sih. Maka setiap zikir kan kita mintanya bahasa dan keriduanmu yang agung. Kalau dikit, Iya Pak, memang kalau ini akan diskusi panjang terus gitu. Zikir boleh nggak buat kita mendapatkan sesuatu? Itu kan sering sudah disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu dibagi 3. Orang itu ada yang ibadahnya memang karena dunia, ada boleh asalkan mintanya sama Allah. Sholat duha misalnya biar bebas dari hutang boleh mintanya sama Allah gitu. Tapi memang kata Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, itu adalah tingkatan paling rendah. Tapi boleh nggak? Boleh. Terus ada misalnya ibadahnya karena surga dan neraka, boleh? Ya boleh. Karena banyak orang yang meminta surga dan neraka, dan Nabi boleh, katakan boleh. Tapi itu adalah keikhlasan nomor 2. Keikhlasan yang utama adalah ya karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ada anak kecil misalnya dia puasa karena pengen dapat duit, boleh nggak? Ya boleh aja, memang pemahaman dia sampai situ. Gitu. Yang tidak boleh, yang kurang elok, tidak bijak adalah kita nyalahin. Apaan tuh sholat duha karena pengen ini? Ini apa? Ya orang dia pemahamannya di situ, nanti Allah kasih paham lagi. Gitu. Nah ini cara keberagaman kita yang menurut saya perlu dievaluasi lagi atau diperhatikan, sehingga kita melihat seseorang itu kayaknya semua pancaran rahmatnya Allah gitu. Oh begini. Saya pikir cukup lah ya Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti insya Allah malam Senin ya. Minta pergantian itu tahun. Malam Senin ya. Bapak minta ini apa pendapatnya, ada usulan gitu ya, kita baca tahlil, baca doa di sini. Kalau yang bisa istighosah, baca istighosah. Usulannya boleh Pak Rusti, boleh kalau ada usul. Untuk biar khususnya anak kecil kita ada wadahnya, terus ada manfaatnya buat ya bapak-bapak kalau ada waktu juga bisa bergabung kan bahasanya seperti itu ya. Kita sambil berzikir mengenang masa lalu, tahun yang lalu yang mungkin kurang baik, mudah-mudahan di tahun yang akan kita berdoa. Situ ada doanya juga tuh, yang belum tahu biar tambah tahu, yang sudah tahu memberikan yang belum tahu.
Lebih baik sih kita berkumpul di musola yang ada waktu untuk berzikir dan berdoa untuk tahun yang akan datang. Yang lain lari ya, petasan ya. Ya gitu aja kali buat supaya anak wadah juga ada juga. Ya berarti ya diadakan ini kurang lebih ada tahlil lah ya, gitu lah ya. Pada Isya ya. Ya jadi mungkin ini ya, ya nanti kami akan teruskan gitu di grup WA gitu. Jadi disampaikan bahwa kegiatan malam Senin nanti pergantian tahun akan ada tahlil yang kalau bisa mimpin istighosah gitu ya, pada Isya, terus kemudian makan-makan gitu. Nah makan-makannya ini, makan-makan ini maknanya bukan makan-makan seperti apa ya. Kita memberikan ruang fasilitas kepada mereka yang ingin sedekah gitu. Jadi di awal tahun yang ingin bersedekah, berbagi silakan supaya dimakan oleh masyarakat sekitar gitu, sehingga sedekahnya ini mungkin di awal tahun ini bisa menjadi langkah baik ya, untuk seseorang mengawali tahun gitu. Jadi maknanya seperti itu, jangan di apa nih tahu makan-makan ya. Tahlil kita sudah berdoa, kemudian memberikan kepada jamaah sekalian yang ingin membagikan sedekahnya dalam bentuk makanan, minuman, itu bisa direalisasikan gitu karena ada wadah itu gitu. Mungkin itu ya Bapak-bapak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa mewakili ya, karena kekhawatiran kami, wah ini diskusinya sedikit gitu, orangnya nggak dikasih tahu semua ini. Agak kekhawatiran ini ya. Gak bisa pikir ini sudah kuota lah ya. Kalau sudah kuota, saya izin mungkin di sini yang mewakili Pak Sumadi sebagai DKM ya, jajaran DKM, Pak Rusdi mungkin dari jajaran RT gitu ya. Kemudian jamaah sekalian. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan ghafiran wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya walal awwalin ya khairal akhirin ya salwatil matin يا رب رحيم الفقراء والمساكين لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل واصل صواب ما قرأناه من القران العظيم وما حللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أصحابه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد الباري جل وسلم وخصوصا إلى آبائنا وأمتنا والأجلنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من كفار النيران ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tutup saja. Usulan Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yahya Ansari atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku pembawa acara di malam Jumat ini mengucapkan mohon maaf apabila atas tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak. Kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi usulannya. Oke, Mas. Kalau mau mengerjakan malam dan
tahlilan, tapi harus ibunya dikasih tahu. Oh ya, ibunya ya. Ini kadang-kadang kalau ibu, maaf, kalau ibu kan biasanya